Di balik layar berita yang kita tonton setiap hari, ada cerita yang tak banyak diketahui publik. Kali ini cerita ini datang dari balik meja redaksi CNN Indonesia Biro Surabaya tentang ketegangan, perlawanan, dan pencarian keadilan dalam dunia jurnalistik. Saya Devina Sulistyo Wibowo, mari kita ungkap lebih dalam. CNN Indonesia didirikan pada tahun 2015 yang merupakan bagian dari jaringan berita global yang dihadirkan ke Indonesia melalui kemitraan strategis dengan Transmedia. Anak perusahaan dari Citicorp, CNN Indonesia hadirkan sebagai platform berita yang menggabungkan kekuatan siaran, televisi, dan digital. CNN Indonesia menjunjung nilai-nilai penting seperti independensi, akurasi, dan etika jurnalisme yang ironisnya justru tidak sepenuhnya tercermin dalam konflik ketenagakerjaan yang terjadi di Biro Surabaya seperti yang akan kita bahas berikut ini. Kasus ini berangkat dari realita pahit yang dialami seorang jurnalis bernama Miftah Farid yang menerima gaji dipotong selama 3 bulan tanpa pemberitahuan atas dasar hukum. Ketika ia mencoba memperjuangkan haknya bersama rekan-rekan melalui pembentukan Serikat Pekerja CNN Indonesia, mereka justru di-PHK secara sepihak. Ini bukan sekedar kasus personal, tapi mencerminkan lemahnya penghargaan terhadap hak pekerja. Bahkan di institusi media yang seharusnya menjunjung tinggi etika, keadilan, dan kebebasan berekspresi. Karena itulah penting bagi kita untuk membahas kasus ini dalam konteks Human Relations and Organization agar praktik hubungan kerja yang sehat dan adil dapat diperjuangkan. Apa jadinya kalau selama 3 bulan berturut-turut kita bekerja penuh tapi gaji kita dipotong tanpa penjelasan, tanpa alasan, diam, atau bertindak? Inilah kenyataan yang dialami oleh sejumlah pekerja CNN Indonesia di Surabaya. Dan dari situ lahirlah suatu yang tidak biasa, kesadaran kolektif bahwa bertahan, diam bukan lagi pilihan, dan berbicara harus dilakukan bersama. Miftah Farid, salah satu jurnalis yang ada di sana, tidak tinggal diam. Ia menginisiasi pertemuan-pertemuan tertutup dengan rekan-rekannya, bukan untuk menciptakan konflik, tapi untuk mencari keadilan. Dan dari diskusi-diskusi kecil itulah terbentuk Serikat Pekerja CNN Indonesia atau disebut juga SPCI. Resmi deklarasi pada Oktober 2024, serikat ini hadir dengan 3 tujuan utama: memperjuangkan hak normatif pekerja, menjadi menyeimbangkan kebijakan manajemen, dan memberikan perlindungan hukum terhadap intimidasi maupun pelanggaran hak. Tapi seperti banyak kisah perjuangan lainnya, langkah ini tak berjalan mulus. Manajemen justru mulai menunjukkan sikap represif dan muncul dugaan tindakan union busting atau pemberangusan serikat. Ketika Solidaritas Pekerja CNN Indonesia atau SPCI secara resmi menyampaikan pemberitahuan kepada manajemen CNN Indonesia bahwa Serikat Pekerja telah dibentuk. Pemberitahuan ini dilakukan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024. Setelah SPCI tercatat secara resmi di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan, tujuannya adalah memberi tahu secara sah bahwa pekerja memiliki wadah kolektif untuk memperjuangkan hak-haknya. Namun, tak lama setelah pemberitahuan tersebut,
tepatnya pada 30 Agustus 2024, manajemen CNN Indonesia mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Yang lebih ironis, PHK ini dilakukan saat hari libur dan bertepatan dengan acara peluncuran resmi SPCI. Mereka yang dipecat adalah para deklarator dan pengurus serikat. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk nyata dari union busting atau pemberangkusan serikat pekerja. Menanggapi PHK tersebut, pada tanggal 1 September 2024, Rebecca Prameswari, salah satu anggota SPCI, meluncurkan petisi online berjudul Stop CNN Indonesia Union Busting hingga 4 September. Lebih dari 2.000 orang telah menandatangani petisi ini, menunjukkan tingginya dukungan publik terhadap perjuangan serikat pekerja. Namun, di sisi lain pada bulan yang sama, pihak manajemen diduga menginstruksikan pimpinan divisi untuk menggalang tanda tangan dari para pekerja sebagai bentuk penolakan terhadap SPCI. Bahkan beberapa karyawan diminta datang ke kantor hanya untuk menandatangani penolakan ini. Pada akhirnya, langkah hukum pun diambil pada 17 Oktober 2024. Miftah Farid, perwakilan dari SPCI, melaporkan kasus ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dan juga ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Dua poin penting yang dilaporkan: pemotongan upah sepihak tanpa dasar hukum dan dugaan union busting atau pemberangkusan serikat. Langkah ini juga membuka jalan bagi proses mediasi antara pihak manajemen dan para pekerja. Namun, upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan karena pihak pekerja tidak menerima pemutusan hubungan secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan. Akibatnya, kasus ini pun dilanjutkan ke tahap gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya. Pihak gugatan adalah pekerja lepas harian, sedangkan pihak tergugat adalah CNN Indonesia. Sidang perdana berlangsung pada hari Selasa, namun pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Dalam sidang tersebut, majelis hakim mendengarkan pemaparan dari pihak penggugat mengenai kronologi kejadian. Dijelaskan bahwa pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa memberitahuan maupun alasan yang jelas. Pemeriksaan oleh majelis hakim dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari Biro Jodanah Selatan yang mewakili CNN Indonesia. Pihak penggugat pun menjelaskan kronologi secara rinci, termasuk saat pemanggilan oleh pihak manajemen dan kejadian pemutusan kerja. Proses sidang berlangsung selama kurang lebih 4 jam dengan pembacaan gugatan dan penjelasan dari penggugat. Sidang selanjutnya dijadwalkan kembali dalam waktu dekat sambil menunggu kehadiran dari pihak tergugat. Kita sebagai pihak manajemen seharusnya lebih terbuka dan melibatkan karyawan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi dapat disimpulkan, kasus CNN Indonesia mencerminkan masih lemah perlindungan hak pekerja di Indonesia. Pemotongan upah sepihak dan hambatan serikat pekerja menunjukkan gagalnya nilai demokrasi diinternalisasi bahkan di institusi media. Saya, Devina Sulistyawibowo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.